Testing, assalamualaikum, testing, tes 1 2 3. Tapi ini wifi-an ya percuma ya Kak Hasil menggai. Cek 1 2 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita rajin memasuki taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu, maka semoga kita juga akan memasuki taman-taman surga di akhirat kelak. Maka mari kita berusaha bersama-sama membuktikan bahwa kita ini serius ingin masuk surga, ya. Karena kalau kita serius ingin masuk surga, maka tentunya dibuktikan dengan amal-amal yang memang mendekatkan, bahkan menjadi sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berusaha bersemangat untuk meramaikan dan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajak saudara-saudara kita, atau mungkin teman-teman kita, atau juga tentunya istri atau anak-anak kita. Bagi yang sudah punya istri dan anak, yang belum punya segera mencari, ya, supaya nanti masuk ke taman surga ada temannya. Nah, dan ini akan menjadikan rumah Allah semakin ramai. Semakin banyak yang menikah dan bisa membawa istri dan anaknya meramaikan masjid, maka masjidnya semakin ramai. Maka ini memang harus betul-betul diprogramkan bahwa masjid-masjid yang ada di sekitar kita, terutama tentunya masjid-masjid yang di dalamnya dihidupkan sunnah Nabi SAW, dihidupkan amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, harus kita ramaikan, harus kita makmurkan. Dan sesekali bisa kita saling mengunjungi antar masjid yang satu dengan yang lainnya, ya, seperti takmir Masjid Al-Basit tadi mana ya Pak Yudan, ya, berkunjung ke Masjid Al-Ikhlas, atau juga mungkin ada dari masjid yang lainnya. Ini alhamdulillah sebagai bentuk dukungan, ya, kepada masjid-masjid yang ada. Dan mudah-mudahan kita doakan pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini berjalan dengan lancar,
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya benar-benar bisa memakmurkan masjid ini khususnya dan masjid-masjid yang lain secara umum. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk memakmurkan masjid adalah dengan mengadakan majelis ilmu di dalamnya dan kita bersama-sama belajar. Selain menambah ilmu, maka juga sarana untuk mendapatkan nasihat atau saling nasihat menasehati. Ya. Khususnya pada malam hari ini kita mengkaji kitab Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar, di mana dosa ini betul-betul harus menjadi perhatian kita. Artinya kita harus betul-betul memahami apa saja dosa-dosa besar itu dan berusaha meninggalkannya. Jumlah dari dosa besar itu sampai puluhan, bahkan dalam kitab Al-Kabair 70-an. Dan sangat mungkin ada satu atau dua dosa atau beberapa dosa yang biasa kita lakukan. Karena syaitan itu sangat paham tentang kondisi kejiwaan kita. Kita ini cenderungnya mudah digoda dengan apa? Itu yang akan terus dilancarkan oleh syaitan agar kita melakukan dosa. Karena sebab seseorang masuk neraka hanya satu, karena dosa. Tidak ada sebab yang lain. Seseorang masuk neraka hanya karena dosa. Cuman dosanya banyak jenis-jenisnya. Nah, mungkin kita bisa jadi sudah paham dan menghindari, wah ini judi ini tidak boleh. Minuman keras, wah saya sudah lama enggak pernah, bahkan selama hidup belum pernah meminumnya. Narkoba belum pernah sama sekali. Jangankan minumnya, lihat bentuknya saja belum misalkan ya. Terhindar dari misalkan mencuri, merampok dan lain-lainnya. Kita juga mungkin berusaha tidak sampai meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban. Tapi bisa jadi syaitan melihat celah di mana kita ini lemahnya. Sangat mungkin di antara kita seorang pedagang, maka syaitan melihat celah, nah ini masuknya di sisi riba. Apakah dari sisi pengadaan modalnya atau mungkin dari pengembangannya, yang mungkin juga riba-riba jenis yang lainnya yang sangat kabur ya, sehingga kita terjebak di dalamnya karena gara-gara kita tidak berilmu. Atau mungkin sudah berilmu tapi eman. Sudah berilmu eman tapi ini untungnya besar. Mungkin kita dijebak dengan dosa riba yang sangat besar dosanya. Mungkin saya tidak menjadi pedagang, tidak pebisnis tapi pegawai. Barangkali ada unsur di sana yang namanya riswah, yaitu suap atau pungutan-pungutan liar dengan nama-nama yang berbeda-beda. Kalau dibilang Pak saya mau nyuap, mungkin orang enggak mau saya, tapi Pak ini hadiah, pemberian di luar gajian yang kita terima dalam rangka memuluskan sebuah maksud seseorang, walaupun namanya diganti hadiah, ini kenang-kenangan, ini tanda terima kasih dan sebagainya, hakikatnya adalah riswah, yaitu suap ya. Bahkan hal-hal yang kecil, seorang bekerja sebagai montir di bengkel milik orang, selesai mengerjakan membengkel mobil seseorang, kemudian dikasih tips, Pak ini Pak untuk beli es 20.000 masuk. Datang lagi nanti memperbaiki, Pak ini Pak buat beli gorengan 30.000 masuk gitu ya. Tanpa sepengetahuan pemilik bengkelnya, tanpa sepengetahuan si bosnya, diambil oleh dia dan dia numpang di tempat bosnya untuk mengais rezeki yang di luar gajiannya. Maka banyak yang seperti ini tidak tahu dan itu termasuk bagian dari riswah, suap. Maka setan akan mencari terus, oh ini lemahnya di sisi harta karena riba, ini juga pegawai dari sisi riswah dan lain-lainnya. Ya. Oh ini lemahnya kayaknya di sisi wanita, ya digodanya di situ. Kadang nggak terasa ketemu temannya, tahu janda digodain. Wah, karena lemahnya apa? Di sisi wanita.
baru sadar setelah masuk masjid, ingat, ya Allah saya dosa tadi ya. Maka yang sudah terlanjur dilakukan segera berhenti dan segera bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang tempatnya salah dan dosa itu sudah ada dalam diri kita, tapi bukan berarti lalu ditolerir dengan alasan, bukankah Rasulullah telah bersabda, ya, sesungguhnya manusia itu tempat salah dan dosa. Al insanu makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka seolah-olah membenarkan, tidak sebenarnya. Karena memang kita ditakdirkan jadi makhluk Allah, tempatnya salah, tapi bukan berarti terus berbuat salah dan tidak bertaubat dari kesalahan kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian ini, saya mengutip ada beberapa penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Beliau menulis ada 10 akibat perbuatan dosa, 10 efek dari perbuatan dosa, supaya kita lebih hati-hati dalam masalah dosa ini. Apa itu? Yang pertama, dosa itu menyebabkan kita sulit menerima ilmu. Sekali lagi, dosa itu ya menghalangi kita dari ilmu agama. Karena ilmu agama adalah cahaya dan dosa adalah kegelapan. Maka cahaya dan kegelapan ini akan saling berlawanan. Kalau kita ini sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa, hati kita jadi gelap sehingga cahaya ilmu tidak mampu meneranginya. Maka kita ingat-ingat, ya Allah, dosa itu bukan perkara remeh, karena dia menjadi penghalang ilmu. Kalau ada orang dinasehati, tidak bisa. Dinasehati dengan cara yang halus, tidak bisa. Agak dikerasin tetap tidak bisa. Dikasari tidak bisa. Hati-hati, barangkali ada dosa atau maksiat yang sedang dia lakukan terus-menerus, sehingga ilmu dan nasihat susah masuk. Kalau bapak-bapak di rumah, mudah-mudahan tidak ya, punya istri, istrinya dituturi urusan agama, terus ngeyel, oke? Kenapa ngeyel nih Pak? Bantah, nggak nerima, padahal nyata-nyata benar nasihat itu, ngeyel. Hati-hati, barangkali ditelusuri apa ya dosa yang sudah dilakukan istri saya sehingga saya nasihat itu ngeyel. Atau mungkin bisa jadi gara-gara bapaknya sendiri yang melakukan, sampean ngomong enak, sampean dewe ngelampai. Nah, barangkali ya. Tapi kalau kita tidak melakukannya, menasehatinya dan ngeyel, barangkali ada dosa yang belum kita deteksi yang dilakukan istri kita. Barangkali saat kita bekerja ternyata sering buka aurat di hadapan orang, kita tidak tahu, ya, mungkin itu dosanya, harus kita teliti. Barangkali ada makanan haram yang dimakan oleh istri dan lain-lainnya. Maka maksiat itu yang pertama menghalangi seseorang dari ilmu agama, karena ilmu cahaya dan dosa adalah kegelapan. Ya. Kemudian yang kedua, efek dari perbuatan dosa adalah manusia akan mengalami kecemasan dan juga termasuk rasa takut ketika berinteraksi dengan manusia. Jadi kalau ada orang itu banyak melakukan dosa, kecenderungannya itu malas bertemu dengan orang, apalagi orang-orang itu orang-orang baik. Orang-orang yang baik ketika mau ketemu itu tidak pede karena merasa saya banyak dosa. Masih mending memang ada perasaan itu, tapi akhirnya berlarut-larut dia dalam perbuatan dosa, tidak kunjung berhenti, selalu takut, cemas bertemu dengan orang-orang baik. Ini efek yang kedua. Nah, kemudian ini yang sangat bahaya, ketika seseorang itu melakukan dosa terus-menerus, maka akibatnya adalah tercabutnya ya pandangan buruk terhadap dosa. Karena sudah biasa melakukan dosa sehingga menganggapnya biasa. Bah, kalau ada orang itu melakukan dosa pertama kali, dia melakukan dosa pertama kalinya itu rasanya besar sekali. Ya. Mungkin dia menangis, ya, mungkin dia menambah, melipat gandakan ibadahnya, dan itu dibiarkan dulu oleh syaitan. Nah, ini sudah terjebak nih, jatuh dalam dosa, ya.
Misalkan ada seorang wanita tidak pernah berbuat zina, tiba-tiba terjatuh berbuat zina, dan dia mengatakan, zina itu besar sekali dosanya. Dia nangis sehari semalam, pakai mukena terus. Ibu bapaknya lihat, anakku solehaire, padahal mari zina. Setan biasanya di situ dibiarkan dulu, sudah kamu menyesal silakan. Setelah ini siap-siap lagi mengulanginya. Nah, begitu mengulangi lagi, lambat laun dia akan memandang dosa itu ringan, dianggap biasa, tidak berat lagi. Ini yang sangat berbahaya kalau dosa itu tidak dihentikan, akan terus-menerus seperti itu. Kemudian yang keempat, saya persingkat saja ini sebagai muqaddimah, maksiat itu akan mewariskan kehinaan. Maksiat itu akan mewariskan kehinaan, kerendahan. Kita kutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 61. Jadi secara singkat sebenarnya kisah tentang Bani Israel, di mana Bani Israel ini banyak sekali requestnya, permintaannya, dan dituruti oleh Allah, namun dia banyak sekali melakukan maksiat-maksiat. Salah satu karakternya adalah banyak meminta, banyak tuntutan dan dipenuhi oleh Allah, namun tetap saja menyimpang, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya. Di antaranya kalau dalam kisah ini saya rangkum saja ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Sebenarnya ketika Bani Israel itu keluar dari Mesir, hijrah bersama Nabi Musa dan melewati Laut Merah yang Allah belah ya. Terbelah sehingga ada jalan di tengahnya. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya terbunuh di tengah laut itu. Nah, maka ketika mereka merasa kelaparan, merasa haus, kelaparan dan kekurangan makanan di perjalanan, mereka meminta kepada Nabi Musa agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Maka Allah memberikan mereka itu manna wassalwa. Ya. Manna wassalwa. Manna itu adalah sejenis madu yang nempel di dedaunan, dan salwa adalah sejenis burung puyuh yang bisa dimakan. Itu sebuah makanan atau dua makanan yang sangat berkualitas, madu dan daging manuk, daging burung. Nah, tapi mereka tidak sabar dengan makanan itu, minta yang lain, minta timun, ya, minta sayur mayur, bawang putih, adas, bawang merah dan lain-lainnya. Ya. Jadi diberikan yang terbaik, mintanya yang nilainya rendah. Ya. Dan di situ bukan berarti saya kebanyakan makan burung jadinya kolesterol tinggi jadi butuh sayuran gitu, enggak ya. Para ulama menjelaskannya sebenarnya itu makanan yang berkualitas, daging burung kemudian sama madu, sejenis madu yang nempel di dedaunan. Nah, tapi mereka akhirnya karena banyak maksiat maka minta yang lain dan diberikan yang derajatnya lebih rendah. Maka yang saya kutip dari ayat ini adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat di situ, wa duribat alaihimuz dhillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Ya. Dan akhirnya mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran atau salah satu ayat, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa pelaku dosa maksiat ketika menyelisih Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditimpa kehinaan dalam kehidupan ini dan juga kerendahan. Ya. Bukankah ketika kaum muslimin bergelimang dalam dosa, di antaranya Rasulullah menyatakan, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum aznabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ketika kalian bertransaksi dengan sistem inah, salah satu jenis riba,
Kalian menggampangkan urusan bisnis sehingga tidak peduli apakah itu riba atau bukan, dan ternyata itu riba. Kalau kalian sudah berjual beli dengan sistem ribawi, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, dan meninggalkan jihad fisabilillah, tidak mau ambil resiko, enak berada di zona nyaman, tidak mau berat sama sekali berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya perbuatan dosa, karena ini bagian dari hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya diberi contoh transaksi ribawi, sibuk dengan peternakan, perkebunan, dengan bisnis, dan takut kematian disebutkan wa taraktumul jihad, meninggalkan jihad, takut mati. Maka apa akibatnya? Sallallahu alaikum zulla, Allah akan timpakan kekalahan, kehinaan di tengah-tengah kalian. Ya seperti yang kita alami saat ini, kaum muslimin mayoritas. Tapi sampai detik ini belum bisa mengangkat kepala kita dalam arti kezoliman-kezoliman yang ada, perbuatan penindasan orang-orang kafir, seolah kita tidak berdaya, kita berada dalam kekalahan dan kehinaan. Ya. Teori sudah banyak disampaikan, ayo kita berjuang, ayo kita maju, tapi sampai detik ini kita masih ditekan. Ya. Di beberapa negara juga saudara-saudara kita masih ditekan, seperti di Palestina dan lain-lainnya. Kenapa sebabnya? Karena dosa-dosa kita juga. Ya, transaksi ribawi dianggap biasa, mayoritas kaum muslimin sibuk dengan urusan dunianya, banyak yang tidak mau berangkat berjihad, jangankan mengorbankan nyawa dan harta, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran saja tidak mau. Maka akibatnya adalah kehinaan, kekalahan, dan kerendahan. Itu adalah akibat dosa kita semuanya. Nah, ini yang keempat, ya. Jadi satu, yaitu masuknya ilmu itu sangat sulit. Yang kedua, apa tadi? Menemukan rasa cemas, ya, tidak suka, takut berinteraksi dengan orang-orang yang soleh. Kemudian tercabutnya pandangan buruk terhadap ilmu. Yang keempat, mewariskan kehinaan dan kerendahan, ya. Kemudian yang kelima, tidak akan menemukan manisnya iman, ya. Tidak akan menemukan manisnya iman. Apa yang dimaksud manisnya iman? Penjelasannya, manisnya iman itu adalah at-tuma'ninah fil qalb, yaitu ketenangan dan ketentraman batin. Orang kalau banyak bermaksiat, hatinya nggak akan tenang, nggak akan bisa mendapatkan ketentraman. Sebaliknya orang yang menjauhi maksiat dan dia ahli ibadah, maka akan mendapatkan ketenangan hidup. Kemudian berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, yang keenam adalah Allah akan meninggalkannya berkubang dengan hawa nafsu dan syaitan yang menjadi temannya. Ya. Jadi sebenarnya setiap dari kita itu memiliki korin dari kalangan jin maupun malaikat, dari setan dan malaikat. Setiap orang memiliki atau diberi teman yang membisikkan kebaikan, yaitu malaikat, dan juga ada syaitan yang membisikkan keburukan. Ya. Sebagaimana dalil dalam hadis, ya, ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, para sahabat bertanya, apakah Anda juga punya korin dari kalangan syaitan yang menggoda Anda, wahai Rasulullah? Karena Rasulullah menjawab, iya ada, tapi dia sudah ditundukkan untukku. Kalau kita nggak ada jaminan. Kalau sahabat Umar, setan saja pergi menjauh, ketika Umar datang lari semuanya. Kalau kita enggak tahu, ya. Kita datang, setannya moro apa minggir. Ya. Maka orang yang rajin bermaksiat, Allah akan biarkan dia berkubang dalam hawa nafsu dan syaitonnya, dan justru akan terhalang dari temannya dari kalangan malaikat yang akan membisikkan kebaikan. Kalau kita terus menerus dalam perbuatan dosa, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, atau yang berapa ya? 8 atau ke-7 saya lupa. Kemaksiatan akan mematikan mata hati, ketajaman hati. Orang-orang yang mata hatinya tajam, apa yang terjadi dan apa yang di sekelilingnya itu semua akan jadi peringatan, akan jadi tanda kebesaran Allah. Orang yang hatinya tajam, Bapak Ibu jamaah sekalian, hal yang sepele saja, yang mungkin orang lain nggak memikirkannya, dia akan pikirkan. Contoh saja, ya, orang kalau ketajaman hatinya tingkat tinggi, dia beli bensin saja
Bensin dituang tur keluar, dia akan membayang, ya Allah ini salah satu ciptaan Engkau ya, kayaknya seperti air tapi bisa dibakar. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Baru lihat bensin saja jadi tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena hatinya tajam. Tapi kalau orang ahli maksiat, peringatan yang nyata saja berupa kematian, ya, berupa kematian di sekelilingnya tidak mempan. Kemudian musibah yang menimpa kerabatnya, keluarganya juga mempan, tidak mempan. Menjadi peringatan bagi dirinya. Kenapa? Karena mata hatinya sudah mati. Ya. Kemudian berikutnya adalah maksiatan itu akan membakar keberkahan keberkahan usia. Akan menghilangkan keberkahan usia. Bagi seorang mukmin umur itu sangat berharga. Jangankan bertahun-tahun, 1 tahun bagi seorang mukmin, masya Allah, 1 tahun itu sangat berharga. Selama 1 tahun, misalkan ada orang ya masuk Islamnya sama, meninggalnya berbeda selisih 1 tahun, maka perbedaannya sangat mencolok kalau dia dua-duanya orang solih. Dua-duanya solih, yang satu meninggal usia 62, yang satunya usia 63. Waktu Islamnya bareng. Ya. Yang satu usia 62, yang satu 63, dan sama-sama solihnya. Selisih 1 tahun, maka derajatnya, masya Allah itu sangat luar biasa, signifikan. Selama 1 tahun yang masih hidup, dia sholat 5 waktu sehari selama sepanjang tahun. Berapa pahalanya? Selama 1 tahun dia banyak membaca Al-Quran, sudah berapa ribu ayat yang dia baca? Sudah berapa banyak zikir yang dia baca waktu sholat, waktu pagi, waktu petang ya. Sudah berapa banyak sodakoh yang dia keluarkan? Bisa jadi pada tahun itu dia haji atau umroh, dan bisa jadi dia mengalami ibadah puasa sebulan penuh bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Bisa jadi dia juga ikut berkurban ketika Idul Adha dan sebagainya. 1 tahun. Maka bagi seorang mukmin umur itu sangat berarti, sangat berharga walaupun setahun. Maka orang-orang yang ahli maksiat, barokah umurnya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya umurnya itu ya tidak membawa dan menambah kebaikan baginya, ya. Lewat begitu saja. Kemudian yang terakhir, kemaksiatan akan mengelamkan wajah, menggelapkan hati dan mengurangi iman. Jadi cahaya wajah seseorang itu ada cahaya dan tidaknya. Salah satu faktor penyebabnya adalah maksiat yang dia lakukan. Dan ini sesuatu yang abstrak ya, bukan berarti wajahnya seperti lampu LED gitu, enggak ya. Ya, kita mungkin menjumpai orang ini kok masya Allah lihat wajahnya sejuk, lihat wajahnya itu cerah, walaupun rodok nggak ganteng misalkan ya, tapi kok senang ya lihatnya. Tapi kadang-kadang ketemu orang ganteng tapi gelap wajahnya, kelam, tidak menyejukkan hati. Nah, maka maksiat itu akan menggelapkan wajah, hati dan mengurangi iman otomatis. Ya, dosa-dosa itu akan menurunkan derajat tauhid kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian sebagai peringatan bagi kita semuanya betapa besarnya akibat dosa yang ditimbulkan atau yang dilakukan oleh seorang hamba, begitu besar efeknya terhadap kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair, yaitu dosa berikutnya, dosa besar nomor 18. Yang terakhir kita kaji apa ya? Oh, sombong ya, tentang sombong ya, arogan waktu itu. Ya, dosa besar nomor 18 yaitu kesaksian palsu. Ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 72, di antara tanda-tanda atau sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Allah menyatakan walladzina la yashhadunaz zur, ya, walladzina la yashhadunaz zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Di penggalan pertama Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu azur. Ya. Jadi yang dimaksud kesaksian palsu itu Bapak Ibu jamaah sekalian adalah ya,
orang yang diminta menjadi saksi, ya, kemudian dia menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, ya. Dia diminta bantuan dalam satu kasus, dalam satu persidangan, di sana ada penuntutnya, ada yang terdakwa. Maka dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif yang ada di negeri ini pasti akan mendatangkan saksi, ya. Bahkan termasuk akan mendatangkan saksi ahli biasanya begitu, ya. Ya, untuk menguatkan mana yang akan dimenangkan, penuntutnya atau terdakwa yang akan dibebaskan. Maka di sana butuh saksi. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk dosa besar ketika seseorang menjadi saksi dan memberi kesaksian palsu. Bahkan di sini seorang ulama bernama Musannif rahimahullah, beliau mengatakan orang yang bersaksi palsu sebenarnya tidak melakukan satu dosa besar, tapi beberapa dosa besar sekaligus. Kalau ada orang itu bersaksi palsu, maka di sana dia melakukan dosa-dosa besar lainnya. Terkumpul beberapa dosa pada saat dia memberikan persaksian palsu. Apa saja itu? Yang pertama, dosanya adalah dosa berdusta atau berbohong, ya, termasuk juga tuduhan palsu. Coba kalau ada orang jadi saksi dan dia mungkin karena kepentingan jabatannya atau karena ada uang yang dia dapatkan, dia memalsukan, atau ada kepentingan yang lain, dia palsukan kesaksiannya, maka otomatis yang dia sampaikan adalah dusta, sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Misalkan ada orang yang melakukan tindakan korupsi, kemudian ditangkap, dan di sana ada mungkin sebagai bawahan yang menjadi saksi. Mungkin dia tahu detailnya, menyaksikan kasus korupsi yang dilakukan oleh atasannya. Namun karena sebelum, ya, dihadapkan di persidangan, orang ini dikasih duit, mungkin sama pelakunya, oke, saya korupsi 1 triliun, ya. Kamu kalau bisa bantu saya, ya, kamu tak kasih, ya, cukuplah 10 M misalkan begitu, ya. Misalkan 10 miliar. Kan bagi orang bayangannya 10 M lumayan, ya. Buat bangun Al-Ikhlas dapat 2. Misalkan, ya, contohnya. Misalkan begitu. Kalau itu pikirannya masjid, tapi kayaknya enggak sampai ke situ. 10 miliar hanya sekedar ngomong, ya. Maaf, modal lisan. Hanya modal lisan, tapi dia berbohong bahwa ini si fulan ini, sepanjang yang saya tahu tiap harinya dia orang yang jujur, tidak ada tindakan ini korupsinya. Karena nanti kan yang akan dibahas di persidangan selain saksi juga ada barang bukti gitu, ya. Tapi keberadaan saksi sangat vital, ya, untuk menentukan status hukum seseorang. Nah, maka karena ada uang yang dia harapkan atau akan dia terima, dia berdusta. Maka dosa yang pertama adalah dosa berdusta dan atau berbohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 28. Allah berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 28. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas, ya, berlebih-lebihan, musrif pakai sin, ya. Musrif, ya. Salah sedikit saja musyrif. Kalau musyrif itu yang ngurusi, ya, misalkan musyrif pondok, yang ngurusi pondok, tapi pakai sin, musrif, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang melewati batas dan mendusta atau berdusta. Maka dusta ini dosa besar. Yang pertama, orang yang bersaksi palsu, dia jatuh dalam dosa besar yang bernama al-kadzib, yaitu berdusta atau berbohong. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya,
dosa besar yang sangat luar biasa adalah dia berbuat zolim kepada lawannya. Ya. Kalau yang ngasih duit itu adalah yang terdakwa, berarti dia zolim kepada yang nuntut, yang sebenarnya dia menuntut haknya. Ya. Maka perbuatan zolim kita sudah bahas betapa besarnya perbuatan dosa zolim. Ya, kezoliman adalah az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Maka dosa kedua orang yang bersaksi palsu adalah kezoliman kepada lawannya. Ya. Kemudian yang ketiga, nah, bisa jadi kezoliman kepada orang yang memberinya uang. Maksudnya begini, ada kalanya orang melakukan tindak pemerasan. Misalkan begini, ada orang melakukan kejahatan, kemudian ada yang menyaksikannya. Nah, saksinya ini memanfaatkan dia. Kamu nanti ditangkap di sidang, bisa bebas kalau saya jadi saksinya dan saya akan memalsukan. Tapi kalau saya jujur kamu kena. Nah, supaya saya bisa menolong kamu, kamu bayar. Ini perbuatan zalim juga, walaupun pelakunya zalim ya, tapi ini perbuatan zalim dari si saksi. Bisa jadi juga seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, nah ini jelas sekali dosanya adalah memakan harta haram. Apakah dia dari hasil saksi palsunya dapat uang atau dapat jabatan, dan dengan jabatan itu dia dapat gajian, insya Allah ya. Sehingga dia dapat dosa makan harta haram karena dari hasil memalsukan persaksiannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, nauzubillah, ya, jangan sampai kita terjebak menjadi seorang yang melakukan dosa besar ini, itu menjadi saksi palsu. Ya. Umumnya atau seringkali kita ini tidak mau ambil resiko. Jarang orang mau jadi saksi. Dalam kasus kecil saja, kecelakaan di jalan, ada orang ketabrak, kemudian polisinya datang, biasanya nyari saksi. Nah, kecenderungan kita manusia itu wis gak mau urusan sama polisi, gak mau urusan walaupun nyaksikan sendiri kejadian itu. Padahal keberadaan kita itu sangat vital ya untuk menetapkan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi banyak orang gak mau resiko itu. Ya, gak mau urusan, saya masih banyak pekerjaan, mending ngurusin bojone anake. Padahal di situ Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita betul-betul tahu dan kita diminta jadi saksi kemudian kita nggak mau, termasuk dosa juga. Karena kita di situ sangat dibutuhkan untuk menetapkan siapa yang bersalah dan tidak. Tetapi ketika betul-betul jadi saksi, di situ juga kita menghadapi resiko. Ya. Hanya berapa banyak kasus saksi-saksi itu hanya dibunuh karena itu saksi kunci. Nah, resikonya besar memang. Kalau seorang itu menjadi saksi dan kesaksiannya palsu termasuk dosa besar, maka kalau ada orang menjadi saksi dan persaksiannya benar, maka pahalanya besar. Begitulah dalam Islam, setiap sesuatu yang didapatkan secara halal, kalau dia dapatkan secara haram maka berbalik. Seperti Rasulullah menyatakan dalam hadis ketika para sahabat bertanya tentang al-bud'u. Al-bud'u itu hubungan intim suami istri. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa sedekah itu tidak harus dengan uang. Ada sahabat muhajirin yang miskin, rombongan datang kepada Rasulullah. Mereka protes, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya pergi memborong pahala. Ini yang protes para sahabat yang miskin. Tapi protesnya itu bukan protes kok kami nggak dibagi sembako, enggak. Ya, para sahabat protes tentang pahala. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya-kaya itu pergi membawa pahala, memborong pahala, sementara kami tidak. Kata Rasulullah, ada apa kalian ini? Begini wahai Rasulullah, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang-orang kaya di antara kita, mereka itu sholat seperti kami sholat. Mereka juga ya puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa. Nah, jadi kami merasa
tertinggal dalam hal ini ya Rasulullah. Berikan solusi bagi kami supaya kami bisa mengejar ketertinggalan kami dengan orang-orang kaya. Karena kami memang ditakdirkan miskin. Lalu Rasulullah menyatakan bahwa jalan-jalan atau pintu-pintu sedekah itu banyak. Di antaranya wa fi kulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih sedekah. Wa fi kulli takbiratin sedekah. Ucapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sedekah. Wa fi kulli tahmidatin sedekah. Ucapan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah itu sedekah. Wa fi kulli tahlilatin, ucapan tahlil. Ya, jangan ditambahin an ya. Enggak. Ucapan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak orang kepada yang ma'ruf sedekah, wa nahyi anil munkar sedekah, mencegah kemungkaran juga sedekah. Nah, yang terakhir kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Hubungan intim di antara kalian suami istri itu juga sedekah. Kalau enggak punya duit, ingin sedekah, enggak perlu bingung-bingung punya istri ya. Bisa bersedekah kepada istrinya kalau yang punya istri. Kalau yang belum ya sedekah dengan uang aja. Atau yang lainnya tadi. Kok pandangan saya ngelirik ke yang bujangan-bujangan. Ya. Nah, maka di situ Rasulullah mengatakan, para sahabat bertanya, loh, seseorang melampiaskan nafsunya dapat pahala wahai Rasulullah? Apa seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, bukankah kalau dia melampiaskannya kepada yang haram dia berdosa? Maka lawannya kalau dilampiaskan kepada yang halal dapat pahala. Nah, jadi ketika seorang itu menjadi saksi dan kesaksiannya palsu dosa besar, kalau dia tampil menjadi saksi dan kesaksiannya benar, berarti pahalanya super besar, sangat besar sekali. Maka kalau kita suatu saat ditakdirkan menyaksikan kejahatan atau mungkin ada satu kasus dan kita tahu betul menjadi saksi, ini kita ambil bagian. Kasihan saudara kita yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Orang yang tahu kejadiannya dan tidak ada yang mau jadi saksi, kemudian dibiarkan saudaranya begitu saja, berarti sama saja dengan membiarkan orang lain tenggelam, kita enggak menolongnya. Walaupun memang ada resiko tapi pahalanya sangat besar. Kebalikan dari bersaksi palsu adalah bersaksi dengan benar, pahalanya pasti besar. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian betapa besarnya dosa orang yang bersaksi palsu. Bahkan dengan persaksian palsunya seseorang akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, bahkan ada orang yang dihukum mati gara-gara persaksian palsu. Dan pada hari ini banyak kejadian-kejadian seperti itu, bahkan hukum dipermainkan bagaimana caranya supaya menjebloskan seorang ke dalam penjara, bisa dibuat-buat, dicari-carikan kesalahan, dan saksi bisa didatangkan yang mana mereka juga sudah dibayar, sudah disetting supaya orang ini tetap bisa masuk penjara atau mendapatkan hukuman walaupun tidak melakukan perbuatan itu. Maka peringatan bagi kita semuanya, jangan sampai kita menjadi orang yang bersaksi palsu. Dan bagi orang-orang yang bersaksi palsu, semoga Allah sadarkan, Allah berikan hidayah kepada mereka, dan ketika mereka tidak mau rujuk kepada kebenaran, kembali kepada kebenaran, semoga Allah melaknatnya di dunia maupun di akhirat ya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan sampai hari ini